Taufik punya mobil nggak? Punya mobilnya apa? Ini. Kalau nanti diterima, mobil kita boleh pakai nggak? Boleh. Oke, lo gue terima. Gitu Pak Taufik ya? Iya betul. Oh, dia ketawa orang. Oh siapa yang buka ini? Oh ini yang buka Helmi ya kan? Oh ini Helmi pasti. Ini yang buka misalkan saya. Ini yang buka Taufik. Mereka udah tahu tuh. Oh ini Taufik yang buka nih. Karena udah kelihatan, udah tahu. Oh ini bukannya Taufik kayak gini, Helmi gini. Tapi buat kita nggak masalah. Tapi kalau gue buat tahu ya, kadang kalau kantor cabang itu kan banyak ya. Iya. Gue tahu lu tuh yang buka lu tuh gue gampang banget gue. Iya. Dari mana tuh? Gue liat frontlinernya aja. Gue liat frontlinernya good looking. Iya. Pasti Taufik deh. Jadi kalau di airline tuh memang tidak harus serius kok, tapi hasilnya harus bagus gitu bagus, kan. Ya. Jadi serius tapi juga bisa santai. Iya. Tergantung apa lah yang mau kita setting gitu. Tapi kalau overall dari sisi kita setup distrik atau cabang tuh sebulan juga udah bisa jalan. Sebulan bisa jalan ya. Oh, kita keren. pernah coba kan? Iya. Ya Bro Endang tahu lah waktu kita buka berapa kali kan? Iya. 1 bulan jalan sudah. Dari buka cabang sampai nutup cabang. Lu juga itu tugasnya lu, setahu gua tuh. Iya betul. Ya. Flight attendant, take off position. Ya. Kalau simpati itu kan BUMN ya? Enggak, swasta. Oh swasta. Simpati yang Swasta. BUMN itu Swasta murni. Bukan kebetulan ya, saya nggak pernah berkarir di maskapai BUMN. Jadi memang belum pernah ya? Pure swasta. murni swasta semua ya? Murni swasta ya. Oh, oke. Karena mungkin beda ya. Environment-nya beda lah saya kira yang maskapai pure swasta dengan yang tanda kutip ya, yang non swasta gitu kan. Karena kan kalau kita di swasta tentu Bro Endang tahu lah, kita harus pintar-pintar cari peluang, kita harus kreatif kan. Betul. Ya kita pernah pengalaman sama buka cabang dulu kan. Kita cuma jalan berdua, buka kantor cabang, cari kantor, rekrut karyawan, semua dilakukan by ourselves kan. Betul. Cuman berdua nih, Betul. cari orang tiketing, keuangan, operation, dan rata-rata kita dikasih time frame nggak sampai sebulan ya. Nggak sampai sebulan kita training jalan itu bisa, gitu kan. Nah, jadi gitu, airline people ya. Jadi gue sedikit nostalgia nggak apa-apa ya lah. Boleh. Dulu Taufik ini udah nyinggung nih. Kita pernah buka cabang gitu kan. Gitu. Ya kan? Jadi dulu kita itu bener-bener dari nol Pak ya. Dari nol. Gue nggak kebayang tuh cara ngebuka cabang tuh gimana gitu. Iya. Ya. Jadi dulu datang kita belum punya kantor, bener nggak Pak? Iya betul. Nah, betul sekali. Yang gue bingung ya, jadi dulu kita gimana Pak? Kita datang ke kantor, ke cabang itu, terus kita ngantor, pinjem kita kalau nggak salah Pak ya, pinjem di salah satu travel. Salah satu travel kita, ya. Dan dia kasih gitu. Nah, jadi airline people kita pakai itu kantornya travel, kita dikasih ruangannya Pak ya. Betul. Semua fasilitas lah, komputer segala macam gitu bisa kan. Kerja gitu ya. Bisa kerja. Betul. Di situ juga kita pasang iklan untuk rekrutmen gitu kan. Kita interview di situ. Nah, ini yang seru nih kayaknya nih, satu nih. Jadi nggak kebayang sama gue ya. Waktu dulu yang pertama kali direkrut, Pak Taufik ini milih itu marketing dulu. Dan syaratnya apa? Satu, harus punya mobil. Ya betul. Gitu nggak Pak? Betul. Ya kan? Jadi gue bilang, ngerekrut begini Pak Taufik, punya mobil nggak? Punya mobilnya apa? Ini, kalau nanti diterima, mobil kita boleh pakai nggak? Boleh. Oke, lo gue terima. Gitu Pak Taufik ya? Iya betul. Tapi di situ gue terbuka langsung, ternyata begini. Karena kan kita nggak mungkin Pak ya? Betul. Kita orang airlines, datang sono sini masa naik ojek, kan nggak mungkin Pak ya? Iya betul. Dulu belum ada Grab, belum ada ojek. Belum ada dulu, tahun berapa itu Pak ya? 2004 mungkin. Ya, 2004. Kita 2004 ya? 2005-an lah. Itu di Pekanbaru kita dulu ya? Betul. Oke. Masih inget nih Bro Endang. Ingat lah. Jadi kalau untuk buka cabang, setahu gue dari nol, ini Pak Taufik nih timnya nih, gitu Pak ya. Bisa cerita dikit gak sih Pak? Jadi kalau di lagi nostalgia nih, airline people nih, gimana Pak? Ya memang betul yang dibilang tadi. Kalau kita buka cabang tuh boleh dibilang kita hanya paling banyak berdua lah jalan. Kita berdua buka cabang, katakan tadi sama Bro Endang ke Pekanbaru ya. Kita ke sana. Jangan dibayangkan dengan zaman sekarang, beda tentunya sama dulu kan. Dulu kan masih belum ada secanggih sekarang lah. Komunikasi kita pakai telepon biasa. Iya betul. Nah cuma karena kita memang dasarnya hubungan baik dengan teman-teman di daerah, kita nggak ada kendala terlalu berat lah.
Karena kita udah biasa komunikasi dan biasa kan sama marketing saling membantu ya. Oke Pak, butuh apa di sini? Saya butuh ruangan dong, ya kan? Gak usah besar-besar, satu kamar aja. Tapi tolong di-provide sama peralatan kerja. Boleh Pak, saya kasih Pak. Ya, tentunya ada pembicaraan sebelumnya ya, bro ya kan? Oke, deal sudah. Yang penting kita bisa pakai kantor. Sudah dapat kantor, kita langsung ngomong sama mereka, tolong bantu kita dong, kita merekrut orang-orang daerah sini, putra daerah dong, supaya juga bagus lah ya sambutan di sana. Kita iklankan, juga paling cuman dari mulut ke mulut lah ya. Gak lama besok kantor itu pasti rame, penuh, semua orang datang. Karena gini loh, airline people, airlines itu kan dari dulu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip ya, sesuatu yang glamour. Ya kan? Lux, ya. Tapi sekarang juga masih kan, agak beda lah. Tapi dulu siapapun orang baru lulus kuliah pasti mau kerja kalau nggak di perbankan, di airlines gitu kan. Dan airlines itu memang di atas lah, kalau menurut gue ya lebih tinggi ya. Betul. Jadi mereka pasti mau. Dan kita nggak ada kesulitan kalau untuk rekrut orang ya. Kita cari yang tentu kalau untuk tiketing kita cari yang good looking lah ya. Ya tidak harus cantik tapi harus menarik dan ramah. Nah, cuma tadi yang Bro Endang bilang untuk marketing yang cowok terutama saya punya syarat sendiri. Apa syaratnya? Saya bilang Bro Endang kalau syarat jadi marketing kita harus punya mobil. Betul. Loh, kok bukan punya mobil Pak? Karena kita datang ke sini kan tidak ada transportasi ya, belum ada fasilitas karena belum buka. Tapi sebenarnya itu kan case di maskapai itu aja Pak, bener nggak? Lu bekerja di maskapai lain, fasilitas sudah siap semua. Nah, makanya saya bilang tadi kan di swasta itu kita lebih linear sebenarnya. Jadi kita bisa fleksibel juga. Mungkin kalau yang saya bilang tadi kalau maskapai yang sudah established kan pasti nggak mau kayak gitu. Iyalah. Nah, sementara kita nih airline baru waktu itulah ya, harus efisiensi, tapi nggak ngurangin cara kerja kita gitu kan. Jadi in between itu semua, kita dalam waktu kurang dari seminggu lah katakan 3-5 hari kerja, kantornya sudah oke, walaupun sementara nih kan, sudah ada orang yang kita rekrut, ya kan. Nah, tinggal kita cari office dan biasanya kita cari yang ruko lah ya. Kalau zaman dulu kan airline harus di hotel, betul kan? Betul. Tapi kan itu kan high cost lah. Dengan perkembangan kita cari yang lebih efisien. Kita cari ruko, dan kayaknya sekarang standarnya ruko ya. Udah jadi standar. Bisa jadi gara-gara dia nih. Nah, bener nggak? Bisa jadi standar dari situ ya. Betul ya. Nah, jadi itu airline people yang tadi gue bilang Pak Taufik, atau mungkin yang lain juga sama kali Pak ya. Kayak Pak Helmi, setiap dia nge-create satu cabang atau kantor, selalu ngelibatin tim gitu ya. Jadi kita gini, sebenarnya kan dengan teman kita ini, teman seperjuangan juga lah ya, Bro Helmi. Kita berasal dari same university kan? Nah, jadi satu alma mater dia. Patternnya itu hampir sama, tinggal kembang-kembangan dikit lah. Udah ketawa orang, oh siapa yang buka ini? Oh ini yang buka Helmi, ya kan? Oh ini Helmi pasti. Ini yang buka misalkan saya, ini yang buka Taufik. Mereka udah tahu tuh, oh ini Taufik yang buka nih. Karena udah kelihatan, udah tahu, oh ini bukannya Taufik kayak gini, Helmi gini. Tapi buat kita nggak masalah. Tapi kalau gue buat tahu ya, kadang kalau kantor cabang itu kan banyak ya. Gue tahu lu tuh yang buka lu tuh gampang banget gue. Dari mana tuh? Gue liat frontlinernya aja. Gue liat frontlinernya good looking. Pasti Taufik deh. Tahu aja bro. Tahu kan? Jadi khas tuh. Salah satu. Masih ada yang lain. Yang kedua kalau marketing cowok mesti punya mobil. Itu dia tuh. Jadi airline people tadi Pak Taufik ada nyinggung gue begini. Kalau untuk frontliner itu harus good looking, gitu kan. Gue inget nih bahasanya Pak Taufik nih. Jadi gini, Dang, untuk frontliner itu harus yang good looking, ya. Masalah dia kurang pinter masih bisa kita ajarin. Betul sekali. Betul kan? Betul sekali. Gitu. Masih inget dia. Masih inget gue. Jadi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu kita nggak dapat di kampus. Kita kuliah sekolah nggak ada kayak gitu Pak ya. Iya, betul. Nah, itu pengalaman di lapangan. Tadi gue bilang Pak ya, kalau lu kan masuk, boleh dibilang tim lah ya, tim untuk buka-buka cabang gitu. Betul. Gitu. Nah, kan kalau orang yang maksudnya gimana ya? Jadi gini airline people ya, kalau untuk jaringan ini Pak Taufik gue akuin lah. Karena kenapa? Begitu gue datang ke cabang, kita nggak hanya ke satu cabang ya, ada beberapa cabang ya. Itu agen-agen besar di daerah, jadi bukan jago kandang doang nih. Bukan hanya di Jakarta gitu, di luar kota juga langsung menyambut loh. Ya. Kita dulu pernah di Palu betul, ya. Langsung menyambut gitu. Nah itu yang gue bilang tadi, yang gue sebut marketing sejati, gitu Pak ya. Marketing sejati karena apa? Memang harus kayak lu, Helmi ya. Memang itu orang-orang udah punya jaringan ya. Jadi begitu lu buka cabang, udah maksudnya ada kesulitan nggak sih lo untuk
apa sih ngumpulin agen-agen gitu atau gimana sih? Atau begitu lo Pak Taufik buka Pekanbaru, tek, langsung lo ada kepikiran mana dulu yang overall nggak ada, karena kita kan udah punya jaringan ya. Jadi walaupun kita dari lo sebelum masuk ke emang lu udah punya jaringan udah, gitu. jadi kan karena kita memang pengalaman tadi yang saya bilang itu kan memang mahal ya. Kita itu kan sebenarnya investasi menurut saya. Jadi kalau kita punya jaringan dimanapun buat kita mau katakan buat jual produk itu nggak ada masalah. Karena udah ada jaringan kita. Kita tinggal katakan kita sentuh tombol on, nah udah on. Mau kapan onnya? Tinggal kita bilang ke mereka, gue ada produk nih, mau gue launching mungkin 1 bulan lagi. Bisa nggak lo kumpulin teman-teman, gue mau datang ke sana? Sudah, kita datang itu sudah disetting sama teman-teman sana. Oh ini ada dari Jakarta mau buka gini. Oke, kita ngobrol kayak gini lah, ngobrol santai aja. Jadi kalau di airline tuh memang tidak harus serius kok, tapi hasilnya harus bagus gitu kan. Ya. Jadi serius tapi juga bisa santai. Tergantung apalah yang mau kita setting gitu. Tapi kalau overall dari sisi kita setup distrik atau cabang tuh sebulan juga udah bisa jalan. Sebulan bisa jalan ya. Kita pernah coba kan? Iya. Ya Bro Endang tahu lah waktu kita buka berapa kali kan? 1 bulan jalan sudah. Itu aja sih. Very simple ya kalau Pak Taufik nerangin makanya gampang ya. Karena gue dulu pernah ya ditugasi untuk buka cabang. Mati gue lo, pusing kepala gue lo. Pertama kan ada yang sifatnya internal, kita harus selesain kan. Ada yang eksternal gitu kan. Tapi kalau tadi kita masa gitu aja ya. Maksud gue, ya sebenarnya sih nggak gampang-gampang banget gitu. Nggak gampang sebenarnya gitu, susah juga gitu. Oke Pak, dari buka cabang sampai nutup cabang, lo juga itu tugasnya dulu, setahu gue tuh. Iya betul. Ya. Itu dulu jadi LS People, gue pernah ditugasin ya, nggak sengaja ditugasin barengan Pak Taufik untuk tutup cabang gitu. Buat gue tuh berat banget gitu. Berat sekali. Berat banget kan? Apalagi yang buka, setahu gue lo ya di situ ya. Aku yang buka. Lo yang buka, lo juga yang nutup gitu. Gimana tuh Pak? Lo gimana tuh? Iya. Ya memang yang paling berat kan kalau kita membuat sesuatu ya kan, meng-create something, create produk, terus produk itu kita discontinue gitu kan? Kan gitu kan? Itu yang paling berat. Itu paling berat. Ya, sebenarnya kalau on proses saya kira nggak ada masalah, itu biasa ya. Tapi suatu saat kita yang buka sesuatu ya, buka apa itu produk atau suatu distrik lah kita buka, kita rekrut semua ya kan. Tapi pada akhirnya kan kita bicara bisnis kan itu kan selalu dinamis, di volatile kan, turun naik kan. Nah pada saat itu kita memang harus tutup karena faktornya banyak lah, kita nggak bisa bahas di sini kan. Harus tutup dan perintah owner waktu itu, karena kamu yang buka, maka kamu yang harus ngebuka nggak ada masalah. Saya kira semua orang juga seneng kalau untuk buka ya. Apalagi buka durian juga enak ya. Nutup beresin ini. Itu sudah. Nutupnya itu berat. Karena apa? Kenapa saya bilang berat? Karena kita masih mem-PHK orang. Dan pekerjaan yang sangat sulit adalah memutus pekerjaan orang kan. Betul. Dan itu waktu itu kita memutus 1 distrik ya. Kalau nggak salah jumlahnya sekitar 20-an ada ya. 20-an ada, lebih Pak. Lebih ya? 20 orang lebih. Dan yang bikin berat ya kalau gue perhatiin ya, di sana itu karena Pak Taufik yang buka, udah banyak, udah gitu kalau nggak salah kan Pak Taufik setiap buka cabang pasti libatin teman-teman lama juga ya. Betul. Libatin untuk tim Pak Taufik kan, itu udah ada ikatan apa sih, ikatan emosional udah ada. Nangis semua Pak, singkat gue Pak. Betul. Mereka sebenarnya kalau keberatan bukan keberatan dalam arti menolak ya, tapi Pak, waduh sayang sekali kan, karena kita udah jalin komunikasi ya kan, udah bagus lah. Ya mereka sedihnya bukan karena apa-apa, karena harus menutup kan gitu kan. Dan tidak ada faktor rejection terlalu berat kan, sampai demo-demo nggak ada lah. Nggak ada. Alhamdulillah, saya sama Bro Endang juga nih. Betul. Kita datang ke sana, kita selesaikan ya. Kalau nggak salah bawa cash ya. Bawa cash lo. Saya mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami dan sampai jumpa lagi. Lieutenant, prepare for landing.
Oke, Alex People, ini teman gue Pak Taufik Usman ya. Setelah sekian lama akhirnya main ke kantor VOC. Tadi nonton podcast gue, dia bilang Boeing lovers. Makanya gue main sulap abrakadabra, boom, gila. Langsung kaosnya gini. Bro, ini tanpa rekayasa loh. Nah, jadi Alex People, Pak Taufik, ini gue print hasil dari mesin yang gue bikin sendiri, Pak. Woi, mantap. Gimana keren. Pak komentarnya, Pak? Ini ya keren ya. Keren abis. Halus nggak Pak? Halus ya? Ya. Oke. Ngomong-ngomong gue di endorse gak nih? Endorse ini dulu. Itu dulu. Keren bro. Flash baru ya berikutnya ya. Oke, Alex People, buat lo yang tadi nonton konten kita, yang mau komen nggak apa-apa dong. Oh silakan. Komennya kan. Anytime. Ya, tapi jangan apapun. Jangan yang pedes. Jangan lah. Ya kan? Yang manis-manis aja. Cabenya satu aja. Oke, Alex People, itu aja. Here we go. Ciao.